Saudara, Indonesia 2 hari berturut-turut di Indonesia sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Namun, mari kita cegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Agustin, NIM 21050 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Kali ini saya akan mensosialisasikan 5M dan pentingnya vaksinasi. Seperti yang kita tahu, Indonesia saat ini sangat miris adanya COVID-19 ini. Banyak sekali orang yang terkena dampaknya. Entah itu virusnya, ekonominya yang menurun, pendidikan terganggu, dan harus diadakan secara daring ataupun online dari rumah. Karena itu, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan gerakan 5M. Gerakan 5M itu tadi itu apa aja sih? Gerakan 5M yaitu yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Jika kita mematuhi protokol kesehatan, setidaknya kita bisa melindungi diri sendiri dan juga orang sekitar dari COVID-19 ini. Pasti banyak yang sering dengar kan kata-kata 5M ini. Nah, 5M ini maksudnya gimana sih? 5M yang pertama adalah memakai masker. Penggunaan masker seperti saat ini udah menjadi kewajiban. Dimanapun dan kapanpun kita sangat dianjurkan untuk memakai masker. Nah, untuk pemakaian masker, yang pertama itu pilihlah dengan lapisan lebih dari 1 untuk mencegah tertular penyakit. Masker yang terbaik adalah masker medis dengan lapisan lebih dari 1. Biasanya yang paling terkenal itu masker 3 ply. Soalnya itu baik dipakai karena banyak filternya gitu. Nah, yang kedua, gunakan masker dengan kawat hidung. Cara yang benar saat memakai masker tengah pandemi adalah memastikan adanya kawat di bagian hidung masker. Nah, fungsinya itu agar maskernya itu bisa pas di hidung kita gitu. Nah, yang ketiga, pastikan tidak ada celah agar kita yakin masker yang udah terpakai dengan benar itu coba dipegang kedua sisinya. Kalau misalnya masih ada udara atau masih ada lubang, nah itu berarti maskernya belum pas. Tapi kalau misalnya udah kerasa hangat dari hidung, nah itu berarti maskernya udah pas. Yang keempat, itu memakai masker double atau 2 masker. Kadang milih masker medis dengan lapisan lebih dari 1 aja itu masih kurang cukup. Nah, kita bisa mengakalinya pakai cara kita menggunakan 2 masker. Yang pertama itu kita memakai masker medis, nah yang kedua kita memakai masker kain. Tapi jangan memakai masker medisnya double gitu ya, karena itu kurang efisien juga. Nah, yang kelima, ikat tali masker supaya masker makin pas di wajah dan nggak ada celah di seluruh sisinya. Nah, mengikat tali masker ini perlu dilakukan di kedua sisinya supaya udaranya tuh nggak mudah keluar masuk dan kita juga tetap bisa terjaga. Yang kedua, mencuci tangan. Cucilah tangan secara merata di air mengalir dengan sabun minimal 20 detik. Dan cucilah tangan sering mungkin agar tangan tetap bersih. Karena tangan bisa saja menyebarkan virus atau bakteri seperti saat kita memegang mata atau hidung. Nah, takutnya kalau misalnya tangan kita kotor, virusnya yang menempel di tangan itu akan masuk melalui lubang mata dan juga hidung. Karena itu pastikan tangan kita selalu bersih agar terjaga juga kondisi tubuh kita. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Bukannya nggak mungkin ya kita cuma di rumah aja. Pasti kita bertemu banyak orang kan. Nah, jaga jarak ini minimal 1-2 meter lah ya. Karena itu sangat penting. Kenapa sih kita harus kayak jaga jarak itu?
Kan takutnya kalau misalnya ada orang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan droplet atau tetesan cairan kecil yang keluar dari mulut atau hidung. Ya mungkin aja itu mengandung virus kan, kita juga nggak tahu kan. Kalau misalnya kita terlalu dekat dengan orang yang batuk atau bersin, kita bisa aja menghirup droplet itu, termasuk corona jika orang tersebut positif COVID-19. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Jika kita berada di dalam kerumunan, pastinya kita juga akan sulit kan buat menjaga jarak dalam kerumunan tersebut. Nah, kita juga nggak tahu siapa yang tertular, apalagi yang kayak tanpa gejala. Itu kan juga sangat berbahaya kan. Makanya kita juga harus menghindari kerumunan tersebut. Nah, yang terakhir itu mengurangi mobilitas. Kalau misalnya nggak ada keperluan mendesak, usahakan tetap berada di dalam rumah. Mungkin bisa aja tuh imun tubuh kita itu kuat, tapi belum tentu kan keluarga kita kayak gimana. Takutnya kalau misalnya kita sering keluar rumah, kita bisa aja menjadi karier virus itu masuk dalam rumah. Nah, jadi 5M ini sangat penting buat masa pandemi saat ini. Sekarang kita lanjut ke materi pentingnya vaksinasi. Vaksin, pengertiannya itu apa sih? Nah, vaksin sendiri merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa, sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Sampai sekarang, pemerintah masih mengupayakan agar vaksinasi bisa tersalurkan di tiap daerah di Indonesia. Nah, tujuan vaksinasi sendiri itu apa sih? Tujuannya itu agar kekebalan tubuh kita itu lebih spesifik terhadap suatu penyakit tertentu. Sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala-gejala ringan saja. Sebaliknya, kalau misalnya kita tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok dalam tubuh kita atau yang bisa disebut herd immunity. Nah, selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Biasanya sebelum vaksinasi itu dilakukan pengecekan dulu, pengecekan tubuh gitu, seperti tekanan darahnya diukur, kayak penyakit yang pernah diderita apa aja. Itu dicek dulu supaya kita itu aman saat pemberian vaksinasi tersebut. Kalau misalnya kurang aman, maka tidak akan diberikan vaksinasi juga. Kayak vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek sampingnya itu kayak lengan kram, meriang, pegal, atau lain sebagainya, tergantung orang tersebut ya. Jadi kayak sangat wajar dialami setelah pemberian vaksinasi. Hal tersebut itu pertandanya bahwa vaksinasi sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung paling cepat itu 3 hari dan akan hilang dengan sendirinya. Tapi juga tergantung tubuh atau imun orang-orang yang menerima vaksinasi tersebut. Tapi efek sampingnya itu resikonya kan lebih ringan daripada harus mengalami resiko terkena COVID-19. Nah, meskipun kita sudah divaksin, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan 5M tadi. Takutnya kita yang menjadi karier untuk orang sekitar kita. Jadi jangan lupa untuk vaksinasi ya buat kalian yang belum melakukan vaksin. Berikut cara kerja vaksin dalam tubuh. Dikutip dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respons tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya, serta tahu bagaimana cara untuk melawannya.
vaksin juga akan melindungi diri dan tentu saja melindungi negeri ini dari wabah penyakit. Mari lakukan imunisasi untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang 5M dan pentingnya vaksinasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.